teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat. Hari ini kita lain dari video-video kita yang lain dulu ya teman-teman. Hari ini anak perempuan saya mau tanya-tanya maminya, Q&A, tanya-tanya, tanya jawab. Saya perkenalkan dulu, siapa namanya baby? Angel Tan. Hari ini mau nanya apa dengan maminya? Maminya sudah dik dah. Oke, tanpa basa-basi teman-teman kita mulai ya. Oke, pertanyaannya apa? Kenapa mami suka bapak? Oke, simple ya, tapi padat. Kenapa mami suka bapak? Oke, awal mulanya itu karena utang budi ya teman-teman ya. Karena dulu saya datang ke Malaysia ini pada tahun 2000 apa 2001 ya. Di situ saya datang ke Malaysia ini kerja sebagai TKI ya teman-teman. Kilang tempat saya atau perusahaan tempat saya kerja itu dia cuma bertahan 4 bulan, kalau nggak salah 4 bulan saja bagus gitu ya teman-teman. Selebihnya itu udah pengurangan tenaga kerja. Jadi saya 4 bulan itu kerja, betul-betul kerja, ada OT, ada leburan. Nah, masuk bulan keempat itu kami udah dirumahkan gitu teman-teman. Yang mengikuti video saya pasti tahu lah ceritanya. Jadi cerita awal mulanya dari situ. Nah, disitulah perjumpaan saya dengan suami saya dari kawan ya, diperkenalin dari kawan gitu. Kawan punya boyfriend gitu ya kan, dikenalin gitu. Nah, saat berjumpa itu kami berteman dulu ya, tapi dari pertemanan itu dia mungkin kasihan atau apa karena kami dirumahkan ya. Karena makan basic saja, basic pun kita dipotong lagi sama agent ya, potongannya ada potongan selama 6 bulan, jadi nggak cukup ya. Jadi ini bapaknya ini dulu selalu kasih saya makanan gitu teman-teman, mensupport saya makanan, bahkan sering tuh dibawa mami ke money changers, tempat pengiriman duit ya teman-teman, untuk mengirim ke orang tua supaya orang tua nggak tahu kalau saya sudah dirumahkan gitu. Jadi bapak tolong kirim-kirim ke kampung gitu. Jadi itu saya merasa berutang budi ya kan teman-teman. Seperti itu akhirnya dari rasa berutang budi itu timbul rasa cinta gitu teman-teman. Awal mulanya seperti itu, akhirnya jadilah sampai hari ini, dan inilah hasilnya. Oke, apa? Mami sakitnya itu hari mami rasa lonely dah. Hospital mami buat itu Mami rasa lonely ya. Oh, ini maksudnya pertanyaan anak saya itu teman-teman. Hari itu saya masuk hospital kan, jadi orang ini kan nggak bisa ikut ya, jadi saya sendiri di sana yang operasi yang las ini ya. Jadi saya sendiri di rumah sakit tanpa ada yang menemani ya. Dia tanya saya, mami rasa lonely? Tentu mami rasa lonely karena nggak ada siapa-siapa ya. Teman. Tiba-tiba terbangun buka mata nggak ada teman ya kan. Pastilah rasa lonely. Gitu teman-teman. Hari itu saya operasi itu, anak semua tinggal di rumah, suami pun habis antar saya langsung pulang, jadi saya sendiri di rumah sakit gitu teman-teman. Pertanyaan ketiga, apakah itu? Mami jumpa bapak meja di mana? Ya itu tadi, mami jumpa di asrama ya, asrama atau iyalah asrama atau hostel ya kalau di sini teman-teman. Saya jumpa suami saya itu dari kawan punya boyfriend, maksudnya kawan saya punya cowok gitu ya, dari cowok dia lah saya kenal dengan bapakmu. Nah dari situlah perjumpaan itu, jadi akhirnya dia jadi bapakmu. Pertanyaan ke berapa? Keempat. Kenapa mami kecil-kecil sudah pergi ke Jakarta? Kenapa mami kecil-kecil sudah ke Jakarta? Ya, begini teman-teman ceritanya ya. Dulu waktu saya kecil ya, umur saya 10 tahun, abang saya pulang kampung, abang yang pertama saya pulang kampung dengan bos dia lah. Bos dia ini istilahnya orang berada gitu ya. Nah pulang ke kampung,
kalau di kampung kan tahu ya teman-teman, kita pasti cuci kain di sungai, ya kan. Nah, entah kenapa mungkin dilihatnya saya di sungai ini cara nyucinya atau ya kayak mana, namanya orang kampung ya kan, pasti serius ya kan. Nah, di situ ini tokenya abang saya ini melihat saya gitu, terus dia tanya mau nggak ikut tante ke Jakarta gitu ya kan. Terus saya waktu itu hanya senyum-senyum, nggak jawab gitu, atau apa, nggak jawab iya enggak teman-teman. Terus habis cuci kain dari sungai pulang, habis itu saya udah nggak peduli lagi apa-apa, udah nggak kisah gitu ya kan. Mana tahu orang itu ngobrol sama mama saya, ini tante ini ngomong sama mama saya, bosnya abang saya ini ngomong sama mama saya lah, ini si apa anakmu ini saya bawa aja ke Jakarta ya, begini bla 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 bla, entah kenapa lah akhirnya orang tua saya setuju gitu. Padahal orang tua saya ini tinggal saya dengan adik saya yang bontot saja sebenarnya di kampung sama orang itu. Kalau saya pergi berarti tinggal adik saya yang bontot ya kan, yang kecil. Jadi nggak tahu kenapa diizinkan gitu teman-teman. Akhirnya itu permulaannya, akhirnya saya ke Jakarta ikut gitu teman-teman, ceritanya gitu nang gitu. Oke. Next. Kenapa Mami mau buat YouTube channel? Kenapa Mami mau buat YouTube channel? Jawab Kenapa ya? Kalau menurut kamu kenapa? Coba deh. Kenapa coba? Mami like sikit video Kok so? Kanan Mami likes itu buat video buat kasih orang lain tengok sebab Mami na sport no 兴趣爱好. Oh, maksudnya ya betul itu teman-teman. Maksudnya dia itu karena Mami suka buat video. Iya, saya suka buat video teman-teman. Saya suka. Tapi dulu saya selalu ada buat video-video, tapi saya nggak berani post di YouTube teman-teman. Akhirnya handphone Rosa itu video pun hilang. Jadi kayak gitu teman-teman. Tapi kebelakangan ini makin rame kawan-kawan dari luar negara mana-mana buat YouTube channel. Akhirnya saya termotivasi juga. Kenapa saya nggak mau buat YouTube juga gitu ya kan. Jadi akhirnya saya buat YouTube, selain kita menyimpan story kita juga ya kan, bisa dilihat kembali ya kan, bisa di share juga, mana tahu ada bisa membantu atau menginspirasi orang di luar sana kan, kita nggak tahu. Kadang-kadang dari video orang kita lihat simple, tapi kalau di itu kadang ada loh yang bisa memotivasi kita. Contoh yang nggak bisa masak jadi bisa masak ya kan. Banyak lagi lah yang nggak tahu buat bunga jadi tahu buat banyak. Jadi kadang-kadang dari video orang itu kita nggak bisa lihat kayak gitu nggak bisa loh teman-teman. Kadang-kadang kalau kita ikutin pasti ada yang bisa kita ambil dari video seseorang itu. Begitu teman-teman, itu kenapa saya buat YouTube channel. Jangan lupa di subscribe ya, jangan lupa di subscribe. Thank you. Tekan like and loncengnya. Opung sudah tanya Mami rasa macam mana? Dia tanya, Opung maksudnya sudah meninggal ya, karena saya paling dekat dengan kedua orang tua saya teman-teman. Opung sudah tak ada, macam mana Mami rasa. Jadi sedih ya teman-teman ya, karena saya paling dekat dengan orang tua saya. Jadi keempat anak saya ini cuma ini saja yang gak dijaga sama mama saya. Dari anak pertama, kedua, ketiga itu mama saya semua yang jaga. Jadi pada saat dia hari itu mama saya sudah sakit-sakitan, jadi nggak bisa datang ya, nggak bisa datang merawat dia gitu. Jadi perasaan saya kehilangan orang tua itu sangat berat ya teman-teman. Karena biasanya kami satu hari itu, apalagi mama saya, satu hari bisa sampai 5 kali kami teleponan. Padahal kurang 5 kali.
lebih dari 5 kali bahkan satu hari tuh Satu ngobrol hari. itu entah apa-apa kami ngobrolin. Jadi semua tentang cerita di kampung itu bisa saya tahu dari mama saya. Jadi pas kehilangan dia itu serupa, nggak tahu mau bilang apa, Talent. serupa eh, hilang itu Spirit. spirit kita itu, apa namanya, kayak ada yang hilang dari badan kita ini, atau perasaan saya saat itu ya. Yang paling ngeri itu ya teman-teman, yang paling saya nggak bisa lupa itu waktu mama saya meninggal itu jam 6 sore kalau nggak salah, jam 6.40 time itu saya mandi teman-teman. Tapi saya sudah tahu dia di hospital masa itu 1 minggu ya. Lepas itu adik saya nelpon, saya keluar dari kamar mandi, telepon datang. Saya pikiran saya memang udah nggak benar ini akan pasti ada apa-apa. Pas saya angkat telepon adik saya itu, dia bilang, "Kak, mama sudah nggak ada." Wah, saya sudah nggak tahu malu teman-teman. Anduk itu pun sudah berseleor, nggak pakai apa-apa ya kan, karena terkejut. Tapi malamnya itu memang sudah ada tanda-tanda teman-teman. Jadi waktu saya tidur itu, saya pakai selimut gitu ya, pakai selimut, kayaknya saya masuk ke alam yang nggak yang nggak, yang bukan alamnya manusia gitu. Kayak ada satu cahaya terang gitu ya, kayak cahaya terang datang menghampiri saya, tiba-tiba pergi gitu teman-teman. Tapi perasaan saya nggak tahu apa mau terjadi. Itu malamnya ya, sebelum mama saya meninggal. Keesokan harinya itu mama saya sudah pergi. Jadi kayaknya dia pamit itu, saya rasa ya, itu kayaknya opung itu pamit gitu itu ya, ya nangnya kayak dia mau permisi, dia mau pergi gitu untuk selamanya gitu. Sedih lah teman-teman, banyak itu pengorbanan apa semua time orang tua. Makanya nang, selagi ada orang tuamu, sayangi orang tuamu. Apa yang boleh buat, tengok mami ya kan, kayak gitu. Tua sebenarnya nggak minta apa-apa, cuma ya itulah kasih sayang kita, perhatian kita, anak-anaknya senang, itu orang tua paling suka ya. Jadi itu. Jadi orang tua saya itu meninggalnya itu hampir berdekatan ya, karena beda 8 bulan saja. Mama saya meninggal 2012 bulan 11, bapak saya meninggal 2013 bulan 8. Hampir 8 bulan atau 9 bulan ya, sekitar segitulah teman-teman. Jadi itu pukulan yang berat buat saya saat itu ya. Tapi lambat laun prosesnya saya lewatin, akhirnya saya sadar ya itulah kehidupan. Ada yang lahir, ada yang pergi ya. Jadi saya mulai sadar. Tapi setelah kejadian yang saya alami itu, akhirnya saya paham, oh hidup itu ternyata singkat saja, datang nggak bawa apa-apa, pergi pun nggak bawa apa-apa. Jadi buat kita mengingatkan kita, ternyata harta di dunia ini kita nggak bisa banggakan untuk selamanya, tapi kita pun harus cari juga ya kan, namanya manusia. Tapi jangan sombong, itu aja lah pesan saya. Tepas itu teman-teman, akan bahagiakan orang tua selagi mereka masih hidup. Jangan kita pelit-pelit, kita simpan harta kita simpan uang kita. Tua kita sakit, kita pelit untuk keluar, jangan ya teman-teman ya. Kalau saya waktu itu, saya tak memikirkan hidup saya, tak memikirkan anak saya pada saat orang tua saya sakit, tak memikirkan harapan saya langsung pada saat orang tua saya sakit. Saya habis-habisan untuk kedua orang tua saya, karena pikiran saya ada hari ini karena kedua orang tua saya. Saya harus buat yang terbaik, supaya karena kita itu utang yang nggak bisa kita bayar sampai kapanpun. Jadi saya buat yang terbaik, meskipun belum baik saya rasa, tapi orang lain menilai. Kayak kawan ada dari Jakarta, udahlah ya kak, katanya sama saya, udahlah jangan dipikirin terlalu, kau udah buat yang terbaik katanya. Tapi menurut saya belum buat yang terbaik lagi. Tapi itu teman-teman, jangan pernah pelit untuk kedua orang tuamu. Saya bukan orang kaya teman-teman, saya pun serba apa namanya, biasa-biasa aja di Malaysia ini. Taulah hidup di Malaysia ini seperti apa, semuanya serba bayar ya kan teman-teman.
nggak ada namanya di sini istilahnya kecuali lah orang-orang yang kaya beli cash apa semua. Jadi kita di Malaysia ini semuanya bayar ansuran semuanya teman-teman, dari kereta, rumah, semua. Jadi serba bayar. Jadi bukan karena oh kamu kaya kamu ini, enggak, jangan teman-teman. Kita harus buat yang terbaik. Tak kisah kita miskin, tapi kalau udah orang tua kita seperti itu, kita usahakan yang terbaik. Begitu teman-teman. Pesan saya, sayangi kedua orang tua kalian selagi mereka masih hidup. Jangan sudah nggak ada, kalian baru ini ya itulah. Kalau ada kesilapan kekurangan dalam omongan saya, mohon dimaafkan ya teman-teman, tapi ini sesuai pengalaman yang saya alami. Ya, apalagi Suka apa makanan di Malaysia? makanan yang saya suka di Malaysia ini apa? Nasi lemak, lagi Hokkien mie, lagi pan mie. Jadi makanan-makanan yang saya suka di Malaysia, pokoknya itu pan mie is the best, Hokkien mie is the best. Habis itu nasi lemak paling jempol di Malaysia. Nasi lemak. Udah. Apa lagi pertanyaannya? Habis. Ya teman-teman, pertanyaannya sudah habis, hanya segitu aja. Tapi banyak terima kasih ya, anak saya mau hadir di video saya untuk buat ini Q&A. Thank you ya baby. Okay, thank you. Q&A anak dan ma. Okay. Subscribe, buka bell di tepi, Nah, dan jangan dan lupa tekan like. like. Terima Dan share the kasih video. dan share the video. Thank you. Thank you. Terima kasih. Jumpa lagi di lain video teman-teman. Ada apa kekurangan, kesilapan mohon dimaafkan. Bye. Bye. Bye-bye. Bye. Bye bye. Bye. Bye.